Halo sobat-sobat guru semua, jumpa lagi di channel Natalius Nata, channel yang selalu memberikan informasi seputar guru dan dunia pendidikan ya. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi penting bagi guru-guru yang sudah atau bagi guru-guru yang baru saja dinyatakan lulus dalam UKM PPG. Mungkin saat ini banyak guru-guru yang mengalami nasib beruntung seperti ini. Dengan keterangannya itu saat cek status kelulusan dinyatakan lulus UKM PPG. Sekali lagi selamat ya untuk sobat-sobat guru semua. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk terus mendukung channel saya ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Kemudian bunyikan juga jempolnya ya, tuliskan komentar Anda dan bagikan video ini. Nah, sobat-sobat guru semua, sekali lagi informasi ini ya, saya bagikan kepada sobat-sobat guru semua yang baru saja lulus UKM PPG. Saya buat berbentuk atau berupa pertanyaan-pertanyaan yang sering kali muncul, lengkap dengan jawabannya langsung ya, sobat-sobat guru semua. Oke, yang pertama, sobat-sobat guru semua adalah apa yang harus dilakukan setelah lulus UKM PPG. Nah ya, sobat-sobat guru semua, jika Anda sudah dinyatakan lulus UKM PPG, harapannya itu kita harus tetap bersabar menunggu informasi berupa arahan dari LPTK kita. Biasanya informasinya itu bisa kita peroleh dari grup WA LPTK kita ya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Dan bisa juga diberikan informasi selanjutnya itu melalui website resmi LPTK kita. Dan kita juga bisa mendapatkan informasi resminya itu melalui website resmi PPG Kemendikbud. Karena biasanya semua informasinya bisa berasal dari 3 pilihan ini. Kemudian yang selanjutnya sobat-sobat guru semua, di mana dan berapa lama SKL atau surat keterangan lulus itu diterbitkan setelah kita lulus UKM PPG. Jadi perlu dipahami oleh sobat-sobat guru semua, setelah lulus UKM PPG biasanya kita akan diberi yang namanya SKL atau surat keterangan lulus. Nah, poin 1, SKL itu biasanya kita peroleh atau kita download itu bisa dari grup WA LPTK kita, biasanya akan dibagikan. Kalaupun tidak, biasanya ada beberapa LPTK yang mewajibkan kita untuk mendownload sendiri di website resmi LPTK kita masing-masing ya. Kemudian untuk berapa lama SKL itu biasanya keluar atau dikeluarkan itu tergantung dari jumlah mahasiswa yang lulus pada sebuah LPTK ya, tergantung jumlah lulusan ya. Dan biasanya ini 2-3 minggu setelah pengumuman kelulusan UKM PPG akan keluar yang namanya SKL. Bisa lebih, bisa kurang dari ini ya, karena tergantung jumlah lulusan mahasiswa pada setiap LPTK. Kemudian yang berikutnya, kapan sertifikat pendidik keluar? Nah, ini yang paling sering menjadi pertanyaan ya. Perlu diingat oleh sobat-sobat guru semua bahwa sertifikat pendidik itu akan dikeluarkan setelah SKL diterbitkan terlebih dahulu. Ya. Dan untuk waktunya itu tergantung sama ya seperti tadi jumlah lulusan yang ada. Dan untuk sertifikat pendidik itu sendiri, itu biasanya akan dikeluarkan setelah kelulusan UKM PPG itu 1 sampai dengan 2 bulan kemudian. Bisa lebih, bisa kurang dari ini ya, sekali lagi karena apa? Tergantung jumlah lulusan pada setiap LPTK yang ada. Kemudian yang berikutnya, apakah di dalam sertifikat pendidik tertera NRG? Nah, perlu dipahami bahwa di dalam sertifikat pendidik itu tidak ada tertera NRG atau nomor registrasi guru ya, tidak ada ya dituliskan di dalam sertifikat pendidik. Kemudian pertanyaan berikutnya, kapan dan di mana kita bisa melihat NRG setelah lulus ya. Nah, untuk NRG sekali lagi ya, itu biasanya dikeluarkan 2-3 bulan setelah kita lulus UKM PPG.
Jadi ini opsinya bisa lebih cepat, bisa lebih lambat, karena sekali lagi apa? Tergantung jumlah lulusan yang ada. Jadi biasanya sekali lagi NRG keluarnya 2-3 bulan setelah kelulusan kita. Nah, untuk NRG sendiri kita bisa melihatnya, kita bisa memperolehnya atau mendapatkannya itu dari 3 biasanya ya. Bisa kita peroleh dari operator dinas pendidikan yang mengurusi bagian sertifikat pendidik. Bisa juga kita peroleh melalui yang namanya KKG atau kelompok kerja guru, atau yang kita kenal juga dengan namanya MGMP ya. Kita hubungi saja ketua MGMP ya, atau kepengurusan inti dalam sebuah MGMP. Biasanya kalau sudah keluar NRG mereka ini akan mengetahuinya ya, dan kita bisa memperoleh langsung dari mereka. Kemudian yang berikutnya, berapa NRG kita? Nah, sobat-sobat guru semua, harus dipahami bahwa ini salah ya. NRG kita itu terdiri dari 12 digit ya. Saya contohkan ini 24 X dan seterusnya ya. Untuk 12 digit yang ada ini biasanya terbagi menjadi 3 poin penting. 24 yang ini itu adalah tahun lulus kita ya. 24 yang awal ini tahun lulus. Kemudian 3 digit yang ini saya tuliskan di sini adalah kode mata pelajaran saat kita mengikuti kegiatan PPG. Dan sisanya ini adalah seri guru profesional kita. Karena kita setelah lulus UKM PPG sudah dianggap sebagai guru yang profesional ya. Kemudian yang berikutnya adalah kapan pencairan TPG tunjangan profesi guru pertama kita terima. Nah, ini kabar gembira ya sobat-sobat guru semua, menjadi pertanyaan inilah biasanya yang muncul ya. Nah, untuk mengetahui kapan pencairannya, di sini saya minta silahkan nanti sobat-sobat guru semua melihat NRG-nya masing-masing ya. Jika dua nomor awal NRG kita tertulis 24, berarti tahun lulusnya tahun 2024, maka cair pertamanya kita TPG-nya adalah pada tahun 2025. Jika dua digit awalnya tertulis 25, maka pencairannya akan kita terima pada tahun 2026 dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya sobat-sobat guru semua, bagaimana cara kita mendapatkan sertifikat pendidik? Ya, sertifikat pendidik itu sendiri itu biasanya diterima oleh mahasiswa yang sudah lulus melalui 3 cara atau 3 opsi ya. Yang pertama itu bisa diambil langsung ke LPTK ya. Ini biasanya dikhususkan untuk guru-guru yang memang jarak alamat rumahnya ke LPTK itu tidak terlalu jauh, jadi dimungkinkan untuk mengambil sendiri. Kemudian ada opsi yang kedua, biasanya LPTK itu akan mengirim sertifikat pendidiknya itu ke dinas pendidikan setempat atau dinas pendidikan yang menaungi guru yang baru saja lulus. Dan yang paling banyak biasanya opsinya adalah sertifikat pendidik akan dikirim langsung ke alamat kita masing-masing. Kemudian yang berikutnya, setelah SKL keluar, apakah langsung diserahkan kepada operator sekolah ya. Nah, sobat-sobat guru semua harus dipahami bahwa setelah SKL keluar itu tidak wajib untuk diserahkan kepada operator sekolah ya. Tetapi jika kita tidak sabar, bisa juga diserahkan langsung ke operator untuk diinputkan ke Dapodik. Tetapi ingat ya sobat-sobat guru semua, namanya SKL ini biasanya hanya berupa nomor-nomor saja, belum ada NRG, jadi walaupun tidak diinputkan ke Dapodik juga tidak berpengaruh ya. Hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya, setelah sertifikat pendidik keluar, apakah harus langsung diserahkan pada operator sekolah untuk diinput ke Dapodik? Nah, sobat-sobat guru semua, setelah kita lulus dan mendapatkan sertifikat pendidik, itu sertifikat pendidiknya harus kita serahkan, bisa berupa foto atau fotokopi, kita serahkan kepada operator sekolah untuk diinput langsung ya, supaya bisa muncul di dalam info GTK. Tetapi di sini saya kasihkan sedikit tulisan warnanya lain, dan bisa juga tidak diinputkan karena nanti akan otomatis terisi NRG di info GTK. Nah, seperti saya sampaikan di awal bahwa di dalam sertifikat pendidik itu tidak ada NRG ya.
Jadi kalaupun tidak diinputkan oleh operator sekolah tidak masalah karena nanti akan terisi secara otomatis di info G3 kita setelah proses penarikan data dan validasi dari server pusat itu sendiri. Kemudian yang berikutnya, apakah kita harus melakukan pemberkasan untuk proses pencairan tunjangan profesi guru? Nah, ini seringkali menjadi pertanyaan ya. Apakah sebelum pencairan tunjangan profesi guru kita harus melakukan yang namanya pemberkasan ke Dinas Pendidikan? Nah, sahabat-sahabat guru semua, hal ini sebenarnya tergantung dari kebijakan Dinas Pendidikan yang mengurus bagian Simtun di Dinas Pendidikan yang menaungi kita. Ada beberapa Dinas Pendidikan itu yang meminta para guru untuk mengurus pemberkasannya dengan cara menguruskan berkas-berkas dan mengumpulkannya ke Dinas Pendidikan. Tetapi juga ada beberapa Dinas Pendidikan yang hanya meminta guru yang sudah lulus UKM PPG hanya dengan cara mengisi link saja, karena ini tergantung dari kebijakan Dinas Pendidikan ya. Kemudian ini juga sering menjadi pertanyaan, bagaimana jika tidak mencukupi 24 JP, apakah bisa cair tunjangan profesi gurunya? Nah, sobat-sobat guru semua, tunjangan profesi guru tetap bisa cair ya, walaupun jumlah jam kita mengajar tidak mencapai 24 JP. Asalkan kita itu adalah guru tunggal yang mengajar di sekolah tersebut. Guru tunggal ini dalam arti kita adalah guru satu-satunya mapel yang mengajar mata pelajaran tertentu di sekolah kita. Tetapi juga di sini harus diingat bahwa pencairan untuk guru-guru yang tidak 24 JP itu biasanya tidak bersamaan dengan guru-guru yang 24 JP atau lebih. Kemudian yang berikutnya, ya seringkali juga menjadi pertanyaan, apakah setelah lulus UKM PPG kita mendapat gelar? Nah, sobat-sobat guru semua, ada kabar baiknya ya, setelah kita lulus dalam UKM PPG, kita itu memperoleh gelar. Gelar yang kita peroleh setelah lulus UKM PPG itu biasanya tertulis GR. GR ini biasanya ada dalam kurungnya guru. Ya, karena apa? Kita itu sudah memang secara sah dan resmi pekerjaan kita, profesi kita itu sudah dianggap sebagai guru yang profesional. Nanti silahkan cek saja ya pada bagian sertifikat pendidiknya masing-masing. Nah, sobat-sobat guru semua, jika ada hal-hal yang belum jelas, silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar ya. Kemudian, jika juga masih penasaran dengan video-video berkaitan dengan PPG, setelah lulus UKM PPG, bisa juga melihat di video-video saya sebelumnya. Oke ya, sobat-sobat guru semua, semoga video ini bisa bermanfaat untuk sobat-sobat guru semuanya.